Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viola Tarulimana Parhusif dari Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Halo teman-teman, saya Tiara Alvini Raini dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020. Ini adalah tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen dengan judul yang kami pilih, yaitu Bagaimana Pariwisata Saat Pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh, Magister Sains. Pariwisata adalah suatu aktivitas perpindahan dari posisi mula yang dilakukan oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing dengan cara melakukan perjalanan. Tujuan dari pariwisata ini yaitu untuk menghilangkan kejenuhan, menambah pengetahuan atau wawasan, atau hanya untuk berkumpul dengan keluarga. Namun, saat virus corona menyebar di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, aktivitas pariwisata sekarang sedang ditutup akibat kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu menerapkan lockdown. Akibatnya, perkembangan pada sektor pariwisata menjadi terhambat. Bisa dilihat dari wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan dan dapat dilihat berkurangnya jumlah daftar wisatawan asing yang melakukan penerbangan internasional. Keadaan ini akan terus memburuk akibat penerapan sosial dan physical distancing. Kondisi ini sudah dirasakan oleh setiap negara. Contohnya, di seluruh negara, yaitu krisis pada jasa penerbangan, usaha perhotelan, angkutan darat maupun laut tercatat mengalami penurunan yang tajam. Dampak pandemi pada sektor pariwisata bisa dirasakan pada skenario 1, yaitu akhir bulan Juli, dan pada skenario 2, yaitu akhir bulan September. Kemudian, sektor yang berhubungan langsung dengan pariwisata yang mencapai kerawanan tahun 2020, seperti transportasi dan pergudangan, aktivitas ekspor dan impor, penyedia akomodasi dan makanan minuman, jasa kesenian, rekreasi, hiburan, hingga kesempatan kerja mengalami pengurangan. Dapat kita ketahui bahwa tenaga kerja mengalami pengurangan di sektor pariwisata, yaitu penyerapan langsung sekitar 10% atau 13 juta pekerja. Karena diketahui pada lapangan usaha, sektor penyedia akomodasi seperti makan minum hanya berkontribusi sekitar 7% atau 8,5 juta pekerja. Berubahnya pola konsumsi perilaku wisatawan terhadap produk pariwisata, yaitu menandai bahwa lemahnya sektor ini. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan pekerja yang terikat supaya mengadaptasi diri dengan pemenuhan kebutuhan berwisata para wisatawan. Ini akan menambah kekhawatiran juga pada wisatawan yang membatalkan rencana wisatanya karena diberlakukannya PSBB dan takut terpapar virus ini. Masyarakat juga dihimbau agar menyesuaikan diri terhadap kondisi yang dimiliki karena tidak tahu sampai kapan virus ini akan hilang. Saat ini, aktivitas ekonomi telah dibuka kembali diiringi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dibukanya aktivitas ekonomi ini dalam rangka menghadapi fase new normal. Pada sektor pariwisata ini telah ditetapkan serta menerapkan pengelolaan mitigasi krisis akibat pandemi ini. Adapun 3 tahapan ini telah disesuaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dari standar World Tourist Organization. Tahap yang pertama, yaitu tahap darurat mulai dari bulan Maret sampai 29 Mei 2020. Tahap kedua, tahap pemulihan dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2020. Tahap ketiga, yaitu tahap normalisasi pada bulan Januari sampai Desember 2021. Saat ini di Indonesia memasuki tahap pemulihan atau fase new normal. Perekonomian akan bangkit ketika hambatan telah musnah. Oleh karena itu, kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran
dalam diri masing-masing untuk menerapkan kebijakan yang dianjurkan pemerintah. Yang kita harus lakukan saat ini adalah berdoa, sabar, dan bersatu melawan pandemi COVID-19 ini.